kreator ini dan kira-kira sudah dapat komisi berapa Mama Desi dari konten kreator tersebut? Kalau untuk kontennya sih, untuk konten realnya ya jarang. Cuma aku tuh dapat video-video buat, karena kan aku ikut afiliasi ya dari Mm-mm. Shopee. Terus videonya juga kan diberikan di grup Telegram. Jadi aku tinggal videonya aku unduh, terus aku masukin ke Shopee-nya Oh, itu. gitu. Oh iya Jadi iya iya, paham paham. Jadi masih Mama, oh iya iya. Jadi masih Mama masih Desi dapat komisi dari setiap video yang diupload itu ya, dari tim itu gitu ya Mama Desi ya. linknya kan aku masukin kan link penjualannya, kalau misalnya kayak contoh tisu atau perabotan, aku masukin Mhm. link video-video itu di Shopee Video ya kan. Nah di situ aku dapat tuh komisi kurang lebih waktu itu sedikit, karena akunya kan nggak rajin upload ya, Mhm, karena masih mhm. jadi paling 100 ribuan gitu, tapi udah cukup seneng juga Oh sih. iya, lumayan itu Mama Desi untuk pemula sudah dapat 100.000, cuma-cuma ya. Maksudnya kita cuma tinggal share tanpa effort lebih ya Mama Desi ya, karena kita sudah dikasih bahan lah bahasanya. Nah, ini mungkin jadi motivasi buat teman-teman bahwasanya ternyata gampang loh jadi konten kreator itu. Oke. Nah, pada dasarnya teman-teman, tanpa kita sadari, kita itu setiap hari sudah upload konten loh. Misalkan kita ngevlog nih keseharian, kemudian kita bikin video lucu atau random sama teman-teman, kemudian kita upload di sosmed, Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Nah, itu juga termasuk konten tanpa kita sadari, teman-teman. Nah, bedanya itu belum ada temanya, belum terarah dan belum apa ya? Belum masih masih random lah intinya. Nah, nanti kita akan belajar dan sharing ya bersama tentang agar agar video-video kita itu bisa lebih terarah lagi dalam konten itu. Oke, next. Nah, gimana sih cara bikin konten itu? Oke. Nah, untuk membuat konten kita itu perlu alur ya teman-teman. Nggak ngasal, nggak sekedar tag video kemudian kita upload. Nah, kalau kayak gitu bisa sebenarnya. Apakah bisa FYP? Bisa juga. Tapi itu faktor keberuntungan. Karena ada loh beberapa konten di TikTok misalkan nggak sengaja apa ya ngupload video random sama temennya ternyata itu yang malah FYP. Nah, sedangkan kita yang sudah ngedit eh sudah effort ngedit terus kemudian sudah effort tag video sebagus mungkin ternyata nggak FYP. Nah, tidak apa-apa teman-teman. Kita rutin aja upload terus ya. Kita rutin upload barangkali nanti rezeki kita video kita yang terangkat untuk FYP seperti itu. Atau bisa jadi kita bayar iklan dulu lah awal-awal kayak bondo dulu kalau bahasa Jawanya tuh ada bondonya gitu jadi kita bayar iklan terlebih dahulu agar video kita terangkat tapi usahakan video kita semenarik mungkin ya karena nanti ketika kita sudah berhasil FYP ke audiens nah audiens itu jadi tertarik nih untuk mengunjungi profil kita agar video-video kita juga dilihat oleh mereka dan itu kan juga menaikkan viewers gitu. Oke, jadi alur pembuatan konten ya teman-teman. Ibaratnya memasak. Kalau memasak itu kan kita perlu apa yang pertama? Resep ya. Nah, kalau tanpa resep kita nih bingung nih. Ini tempe mau digoreng atau mau di Opor, bacem, orek. orek atau apa gitu kan. Jadi kita harus punya resepnya terlebih dahulu. Nah, sama seperti dengan konten. Konten juga begitu. Dahulu. Kita mau bikin konten apa nih? Oh, beauty vlogger aja deh. Kita mau dandan nih, mau acara kondangan seperti itu. Kita harus punya ide terlebih dahulu. Kemudian, kalau misalkan dalam dunia masak, setelah kita punya resep, kita harus punya apa? Bahan. Jadi, nggak mungkin kita mewujudkan resep itu hanya dalam bayangan kita saja. Kita jadi harus punya bahannya. Kita harus beli bahan dulu, seperti itu. Kalau untuk dunia konten, kita harus menyiapkan apa video mentahan bahasanya ya seperti itu. Nah kita harus tag video sebanyak-banyaknya. Misalkan kita mau tag video motor nih, mau promosiin motor kan. Nah kita ambil dari berbagai angle, dari depan, dari atas.
dari samping, dari belakang, atau bagian bawahnya di video juga nggak apa-apa. Jadi kita kumpulkan sebanyak mungkin video untuk nanti kita edit seperti itu. Nah, kemudian setelah kita punya resep, kita punya bahan, maka yang terakhir adalah memasaknya. Kalau punya bahan tok tapi dianggurin, ya nggak bakal jadi masakan yang bisa dinikmati. Seperti itu kan teman-teman. Nah, jadi untuk konten, kita sudah punya ide, kita sudah punya bahan, maka selanjutnya adalah harus diedit. Nah, setelah diedit, jangan didiemin dulu, jangan dianggurin tok di HP ya. Kita harus menyebarkannya gitu. Biar apa? Biar audiens juga bisa menikmati apa yang kita shoot seperti itu. Sama seperti masakan setelah dimasak, masa nggak dimakan seperti itu? Masa nggak disajikan? Nah, kayak gitu kan? Itu ibaratnya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita memanfaatkan hal yang trending di TikTok? Nah, boleh. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasannya TikTok sekarang itu kan menjadi media terbesar ya saat ini. Dan itu yang paling digandrungi oleh anak-anak remaja pada saat ini. Namun kita seperti yang disampaikan oleh Mbak Moderator tadi, target marketnya siapa dulu nih? Kalau misalkan ternyata ibu-ibu mau share masakan, boleh di-share di Facebook juga karena kebanyakan ibu-ibu kan pegang Facebook ya, seperti itu. Kalau TikTok itu masih kebanyakan remaja untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ibu-ibu juga TikTokan ya sekarang ya. Jadi kita share aja di semua platform yang kita punya, baik Facebook, Instagram, terus TikTok dan lain sebagainya. Kalau punya YouTube malah lebih bagus nih. YouTube juga bercuan soalnya. Namun sekarang lebih hits TikTok daripada YouTube. Kalau dulu kan berlomba-lomba bikin vlog di YouTube gitu. Sekarang orang-orang lebih cenderung suka video yang pendek tapi penuh isi. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau di TikTok biasanya tuh ada sound yang trending. Sound itu maksudnya adalah musik ya. Ada setiap minggu itu ada musik yang trending atau misalkan ada satu penyanyi yang ngeluarin lagu. Nah, itu akan trending berminggu-minggu dan akan dipakai oleh semua orang. Nah, seperti itu kita bisa manfaatkan, teman-teman. Kita bisa pakai sound itu untuk eh, menaikkan insight kita. Nah, terus kalau misalkan ada tren joget-joget, apakah kita bisa ikut itu? Oh, bisa. Silakan ikut tren tersebut, kemudian pakai sound yang sudah trending, lalu jangan lupa kita sisipkan ciri khas kita. Misalkan di konten itu kita fokus membahas tentang pemandangan alam atau wisata-wisata kayak gitu. Jadi kita sisipkan ciri khas kita. Atau misalkan eh, kita itu konten kreator edukasi seperti itu. Nah, jadi kita joget-joget sambil pakai sound sambil ngasih edukasi gitu. Tips belajar biar nggak ngantukan. Nah, kayak gitu. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Nah, studi kasus. Sebagai seorang videografer, Raka ditugaskan untuk membuat konten promosi wisata pada suatu daerah. Eh, ini katakanlah dia mau ke Bromo ya, teman-teman ya. Nah, di sini Raka jangan asal ngambil video. Kalau misalkan asal, bolehkah? Ya boleh, tapi nanti akan memenuhi memori dan akan buang-buang itulah waktulah intinya. Jadi kita harus menentukan temanya terlebih dahulu nih. Apa yang akan Raka tampilkan nanti di kontennya dia? Apakah pemandangan alamnya atau kuliner-kuliner sekitar Bromo atau kalau misalkan mau keseluruhan nih, mau dari awal sampai akhir ya boleh bikin vlog seputar perjalanan ke wisata tersebut atau kesan dan pesan misalkan kesan mengunjungi Bromo pas weekend. Nah, seperti itu. Nah, nanti videonya bisa menggunakan voice over. Atau kalau misalkan, aduh nggak pede nih suaraku cempreng gitu. Atau suaraku medok nih. Nah, boleh tuh pakai storytelling lewat tulisan. Jadi nggak perlu kita ngomong. Tapi perlu diketahui teman-teman bahwasanya sekarang ada teknologi AI yang sangat membantu kita ya. Jadi AI ini bisa merubah suara kita. Misalkan pengen jadi kayak Lesti kayak gitu, jadi edit-edit seperti itu. Jadi kita tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan voice over. Tapi kalau misalkan kita masih nggak pede, ya nggak apa-apa, kita pakai tulisan-tulisan aja. Nah, jangan lupa untuk
pembukaannya, openingnya kita gunakan kalimat yang menarik. Misalkan, daripada gabut di rumah mulu, mending kita wisata ke Bromo aja. Yuk, ikuti perjalanan saya. Nah, seperti itu. Itu kan menarik nih. Oh, dia mau ke Bromo nih. Kira-kira apa aja ya yang dia lewati, medan-medannya kalau ke sana. Terus dia naik apa nih kalau ke Bromo? Atau berapa ya harga wisata Bromo itu? Nah, seperti itu. Secara nggak langsung, audiens langsung kepo, langsung, oh iya, aku mau nih lihat video ini sampai akhir. Seperti itu ya. Kemudian, nah, aplikasi yang mendukung untuk produksi konten. Sebenarnya kita dari kemarin banyak yang bertanya ya, kalau misalkan nggak punya iPhone atau nggak punya kamera yang memadai, bagaimana? Lu nggak apa-apa, pakai video, pakai kamera kita aja yang kita punya gitu. Saya juga dulu sebenarnya itu konten kreator pakai Android, tapi semuanya tergantung dengan kita, bagaimana cara kita tag video itu bagus apa tidak. Saya coba pengen share salah satu video yang saya tag dengan HP ya teman-teman ya. Ini sekitar tahun 2021 waktu masih COVID. Bisa share nggak ya ini? Hmm, bentar ya. Sudah dijadiin co-host kok. Oh, oke oke. Tapi kalau misalkan emang mau share itu harus di stop dulu nanti diganti. Oke, aku stop ini ya nanti diganti yang tadi. Mau kasih lihat contoh kan ya? Baik, dah. Remind me no matter what I do, but you won't see me break. Call you up in 3 days, I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. This one just fine. Oke, jadi Insya Allah. merupakan video 2021 sewaktu COVID ya teman-teman. Jadi waktu itu kan pesantren lagi nggak dibolehin buat sambang. Nah, itu momen pertama kali mereka sambangan setelah COVID. Jadi saya nggak mau melewatkan momen itu sedikit pun. Jadi saya tag video itu kayak gitu teman-teman. Kemudian ada lagi video. 눈물은 내가 다 가질게. 넌 원해 다른 이유 없이 새빨간 입술처럼 선명한 너를 내 밑에야. 내가 넌 시선 너를 하나도 obvious, obvious baby, obvious, obvious baby. 더 빠져가 숨길 수가 없어. Obvious, obvious baby, obvious, obvious baby. 내 눈물은 내가 다 Oke. Nah, itu tadi beberapa video yang saya tag dengan Android. Nah, ini sebagai bukti biar teman-teman tahu nih bahwasannya HP Android juga mampu tag video seperti itu. Nah, tadi itu agak nyadat-nyadat karena mungkin sinyalnya ya. Sebenarnya itu smooth videonya. Nah, itu tergantung kita, teman-teman. Jadi device atau HP atau perangkat itu tidak mempengaruhi sebenarnya ya. Itu hanya faktor pendukung. Kalau misalkan kita pinter tag video, kemudian device mendukung, nah itu malah lebih oke. Ada loh teman-teman saya pakai iPhone tapi dia nggak pinter ngetek video. Jadi ya bobrok HP-nya di tangan dia, nggak berfungsi apa-apa gitu loh. Bisa buat selfie-selfie aja, tapi dia tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik. Jadi tidak perlulah kita memaksakan untuk membeli perangkat mahal
untuk tag video seperti itu. Jadi kita mulai aja dari apa yang kita punya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, persiapan produksi konten. Biasanya kalau kita tag video di outdoor itu kan ada cahaya alami ya dari matahari. Kalau misalkan siang hari. Nah, kita harus pinter-pinter teman-teman. Jadi misalkan itu over exposure atau cahaya berlebihan, maka kita harus eh, mungkin apa ya, mengeditnya atau kita aturlah pengaturan di kamera kita itu seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan cahayanya terlalu berlebihan juga nggak enak untuk dilihat teman-teman ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau misalkan terlalu gelap nggak bagus, terlalu terang juga nggak bagus. Kalau misalkan di indoor, kita kan pakai cahaya lampu biasa. Tapi kalau misalkan kurang terang, maka kita bisa menggunakan bahan tambahan yakni lampu. Ada tuh lampu lighting yang buat selfie atau buat apa bikin konten itu yang bulat seperti itu bisa membantu kita itu untuk tag video. Kemudian kalau misalkan kita ingin minim suara mengganggu, maka kita harus menggunakan mikrofon khusus. Kan biasanya kita kalau misalkan tag video di outdoor, kemudian kita pengen memasukkan suara alami dari video itu, atau kita langsung ngerekam video secara live nih, misalkan nih, ya teman-teman kita sedang berada di wisata Bromo, bisa kita lihat bahwasannya, eh, wisata ini sedang crowded ya, sedang ramai pengunjung karena ini adalah hari Minggu. Nah, kita pengen menampilkan suara kita di video itu, maka kita harus pakai alat pembantu berupa mikrofon gitu teman-teman. Kalau misalkan nggak punya mikrofon gimana? Nggak apa-apa. Jadi kita gunakan apa adanya aja. Tapi nanti ada kok editing di aplikasi itu yang bisa membuat bising suara luar, kemudian bisa fokus ke suara kita sendiri. Nah, ini untuk lokasi. Nah, dari foto ini nih, 3 foto ini, kita bisa lihat kan perbandingannya mana foto yang kurang cahaya, terus overexposure atau kebanyakan cahaya, dan juga foto yang pas gitu lah. Nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Yang sedep dipandang mana? Yang tengah kan gitu loh. Jadi nggak semua yang padang atau terang benderang itu enak dilihat gitu teman-teman. Ini maklum ya orang Gresik jadi logat Jawanya agak keluar sedikit. Kemudian peralatan apa saja yang mendukung? Kita semua sudah tahu ya. HP, tripod itu kalau punya, kalau misalkan nggak ada tripod ya pakailah alat-alat seadanya. eh, Tumpukan buku, kemudian HP disandarkan di situ juga bisa. Kayak gitu. Semua bisa diakali teman-teman. Jadi nggak harus kita memenuhi perangkat terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kita sudah lumayan nih branding kita dalam dunia konten kreator, nah kita baru bisa nyelengi satu-satu, beli satu-satu alat yang bisa membantu kita lebih proper lagi dalam pengambilan video atau konten seperti itu. Hmm. Nah, seperti ini alat-alatnya. Ini ring light, terus ada mikrofonnya, nah, ada tripodnya seperti itu. Kemudian untuk outfit, kira-kira kita kalau misalkan tampil di konten kita nih, outfit apa sih yang kita pakai? Apakah harus outfit mahal atau branded? Tidak harus ya teman-teman. Jadi ini tergantung branding kita. Kalau misalkan branding kita adalah ibu-ibu sederhana yang membagikan aktivitas dailynya, nyapu-nyapu rumah atau masak-masak. Nah, ya sudah kita tampilkan saja branding kita pakai daster atau pakai baju-baju rumahan seperti itu. Kalau misalkan kita anak-anak yang suka hunting ke tempat-tempat bagus, kafe-kafe menarik, nah kita bisa pakai baju yang OOTD yang pas gitu loh untuk outfit-outfit itu. Nah, itu teman-teman. Kalau misalkan kita brandingnya perempuan mandiri yang kemana-mana itu
sama sendirian, terus kita juga pekerja keras. Nah, kita juga harus menyesuaikan outfit gitu, teman-teman. Kalau misalkan kita jadi konten kreator lucu, berarti kita harus konyol outfitnya seperti itu. Jadi outfit ini eh, bukan patokan yang mutlak gitu, teman-teman. Tergantung apa yang ingin kita tampilkan sebagai konten kreator. Kemudian, nah, di antara dua ini mana yang lebih bagus? Jawabannya tidak ada. Karena tergantung selera dan tergantung brandingnya. Kalau misalkan dia menampilkan orang kantoran, cowok kantoran yang sangat-sangat proper dalam berpakaian, maka dia akan memilih pakai jas seperti itu. Kalau dia lebih ingin dilihat sebagai orang yang santai dan sederhana, maka dia memakai pakaian kasual seperti yang sebelah kanan, seperti itu, teman-teman. Oke, tergantung branding, ingat. Kalau kita pengen terlihat soleha, nah kita pakai pakaian seperti uhti-uhti kayak gitu, pakai gamis, kemudian pakai kerudung panjang, terus kita sering mengunjungi pengajian-pengajian, kemudian kita nanti sharing tentang agama itu di konten kita. Nah, itu kan tergantung branding kita sendiri. Nah, tips konten high quality, usahakan pakai tripod. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan kita pakai tangan ya, kadang-kadang itu tidak stabil seperti itu. Terus jangan over exposure seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak semua yang terang benderang itu baik gitu. Jadi kita sesuaikan saja bagaimana yang pas gitu, teman-teman. Oke, terus biasanya nih orang-orang kalau tag video kan di slow motion terus. Nah, kalau misalkan semua video itu di slow motion, akhirnya apa? Penonton boring gitu. Penonton akan bosan. Lagi-lagi slow motion, lagi-lagi diperlambat seperti itu. Jadi kita kita apa ya? Variasi gitu loh. Kita tampilkan variasi, kadang di slow mo, kadang enggak, seperti itu, teman-teman. Kemudian kadang jedak-jeduk juga bisa, gitu kan, sesuai dengan anak zaman sekarang. Nah, teknik videografi. Teknik videografi ini mungkin nanti lebih bisa dipelajari kalau misalkan teman-teman sudah bertemu offline ya dalam pelatihan. Sayang sekali saya pengen itu apa membagikan tips ini dengan nyata. Maksudnya saya pengen hunting nih sama teman-teman terus kemudian cara shoot yang baik bagaimana. Terus cara biar gambarnya jadi jernih bagaimana kayak gitu. Karena kita zoom jadi sangat susah ya teman-teman ya. Hanya teori saja. Ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, usahakan videonya stabil. Kalau misalkan videonya gerak-gerak, orang kalau ngelihat juga muak ya teman-teman. Aduh pusing ini, videonya kok goyang mulu gitu kan. Jadinya nggak kerasan untuk ngelihat video kita gitu, nggak nyaman pemandangannya kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian buat daftar shoot yang kreatif. Ini kalau misalkan sudah konten kreator yang profesional, dia akan bikin seperti jadwal gitu loh teman-teman. Kayak misalkan nih, dia kerjasama sama teman-temannya untuk, ayo kita bikin konten seputar edukasi sampah gitu. Nah, nanti di jam sekian ini membawa sampah, kemudian tertabrak sama si A kayak gitu. Kemudian si A marah-marah, sampahmu mau dibuang kemana kayak gini-gini. Nah, itu semua adegan-adegan itu dibuat list di daftar shootnya gitu. Jadi itu kalau misalkan dia sudah sangat-sangat proper jadi itu ya, jadi konten kreator ya. Tapi untuk pemula-pemula seperti kita tidak perlu seperti itu, tidak perlu eh, apa ya namanya ribet gitu ya, tidak perlu ribet seperti itu. Kita coba dari hal-hal yang sederhana aja. Seperti kata Kak moderator tadi di spill di awal, kita bisa nih bikin daily kayak apa? Daily day one diantar suami ke puskesmas misalkan seperti itu. Itu juga nggak apa-apa, itu juga sebuah konten teman-teman. Atau misalkan day one jadi istri, masakin suami tapi keasinan. Nah, kayak gitu juga konten yang menarik itu. Lalu keseharian masak-masak itu juga di-share juga bisa teman-teman. Semua juga kayak kalau di TikTok itu saya rasa sangat laku ya untuk resep-resep itu. Karena daripada kita lihat di YouTube, lebih baik
lihat videonya di TikTok karena itu singkat gitu loh di TikTok itu cuman 1 menit, cuman 2 menit, tapi kita sudah bisa tahu bahan-bahannya apa, terus bagaimana cara memasaknya itu dengan waktu yang singkat gitu. Kalau di YouTube kan bertele-tele sampai panjang lebar sampai belasan menit kayak gitu, orang-orang akan bosan seperti itu. Nah, rekam audio yang baik, jangan gerusak-gerusuk. Nah, kalau misalkan audionya terlalu ngebas juga kan nggak enak didengar. Jadi disesuaikan eh, dengan yang enak gitu loh biar didengarnya. Seperti- Nah, tadi tips biar audionya bagus pakai apa? Pakai mikrofon. Ada mikrofon khusus yang kecil gitu, biasanya ditaruh di leher atau disembunyiin di bagian sini. Kemudian nanti ketika dia ngomong itu sudah langsung tersambung dengan alat kita, perangkat kita, seperti itu. Hindari penggunaan zoom yang berlebihan. Pokoknya kalau misalkan shoot video itu kita harus sebagus mungkin, terus dari berbagai angle dan yang memanjakan mata gitu. Jadi kalau misalkan di zoom, terlalu zoom, nanti kan akan pecah gambarnya. Kalau misalkan pecah kan berarti nggak enak dilihat gitu loh. Jadi daripada kita ngezoom, berarti kita mendingan mendekati objek. Mendekati objek, kemudian difoto dari jarak dekat. Bukan di zoom dari kita di Bekasi, kemudian objeknya di Tangerang. Di zoom terus, nah itu kan akan pecah gitu loh objeknya. Jadi kita harus ke Tangerang dulu untuk shoot video itu gitu. Kemudian jangan lupa diedit. Karena kalau misalkan kita mengumpulkan bahan terlalu banyak, kemudian kita males ngedit, alhasil akan mangkrak. Mangkrak terus memenuhi memori. Nanti ujung-ujungnya akan dihapus. Saya sudah pengalaman berkali-kali soalnya. Misalkan saya lagi acara, saya excited nih ngeabadiin kan, ngabadikan momen. Oh, ini ada Pak Pak Jokowi lagi datang ke pesantren Tebu Ireng gitu. Saya video banyak, eh, ambil video banyak gitu. Tapi saya males, nggak langsung tak edit. Jadi besoknya lupa, kemudian besoknya lagi lupa lagi, besoknya lagi udah bukan momennya gitu kan. Akhirnya saya mangkrak itu proyeknya gitu. Jadi kita jangan sampai malas untuk mengedit hasil rekaman. Nah, kemudian aplikasi apa saja sih yang mendukung editor pemula? Ya, teman-teman kita di sini punya Canva ya. Saya pengen share nih ke teman-teman. Sebentar ya. Ya, ini yang disebut aplikasi Canva. Di sini bisa membantu kita edit-edit foto atau video-video pendek atau misalkan kita bikin story motivasi itu kita bisa tuh pakai Canva ini. Kita bisa cari di sini misalkan pamflet. Nah, nah ini di pojok ini kalau di pojok ini ada mahkota. Nah, itu tandanya ini pro. Kalau misalkan pro, kita harus berbayar. Tapi selain ini juga masih banyak kok yang gratis. Jadi kita nyari yang gratisan aja gitu, teman-teman. Kalau misalkan kita pengen lebih leluasa lagi, pengen banyak template-nya, template itu maksudnya editannya sudah jadi, terus kita tinggal tempel-tempel aja gitu, teman-teman. Memudahkan sekali, bukan? Nah, kalau misalkan kita lebih leluasa, kita bisa beli Pro. Biasanya sekitar 30 ribuan setahun atau berapa itu. Saya biasanya nggak pakai aplikasi ini soalnya. Tapi ini sejauh ini saya rasa ini lebih mudah. Yang paling mudah itu Canva, teman-teman. Nah, misalkan, oh ini Pro juga ini. Nah, ini. Oh, gini aja deh, poster makanan deh. Kita carilah poster makanan.
Nah, nice. Kita misalkan pengen bikin ini ya, ngedit buat jualan kita. Kita misalkan jualan apa ya enaknya ya, dimsum mentai gitu. Nah, kita cari dulu bahan fotonya di Pinterest. Pinterest ini isinya berbagai gambar, kita bisa cari apa aja. Apa tadi dimsum mentai. Nah, kayak gini. Banyak sekali yang bisa kita pakai. Coba dimsum mentai estetik. Nah, banyak sekali yang bisa kita bikin bahan. Kemudian contoh misalkan ini ya, kita unduh terlebih dahulu. Salah, salah, salah. Bentar, bentar. Terus tadi udah terlanjur. Gini aja, oke. Sudah kita screenshot. Kemudian kita rubah foto ini menjadi foto dimsum mentai. Hapus gambar, kemudian tambahkan gambar. Eh, oh, sebentar, sebentar, teman-teman. Nah, ganti. Oke. Izinkan akses penuh. Ini foto dimsum mentai kita tadi. Nah, tinggal kita zoom. Kita sesuaikan saja bentuknya dia. Set. Selesai. Nah, kayak gini. Terus ini diganti tulisannya jadi dimsum mentai. Oke. Kemudian ini order now diganti eh, stok terbatas misalkan gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian ini bisa diganti sesuai dengan nama toko kita. Misalkan dimsum yuhu gitu. Nah, sudah jadi posternya. Tinggal kita convert, klik unduh, sesuaikan jenis filenya mau JPG atau PNG atau PDF. Biasanya kalau gambar itu JPG, teman-teman. Ya, dan OTW. Ya, sudah jadi desain kita. Kita bisa lihat nanti di foto. Nah, sudah jadi. Ini teman-teman. Oke, itu untuk Canva ya. Kemudian, terus Canva itu untuk gambar-gambar aja apa gimana, Kak? Oh, bisa. Kalau misalkan kita bikin video pendek di Canva, tinggal kita cari aja tuh kata kuncinya. Misalkan story pagi gitu, atau kita mau bikin postingan story buat Instagram motivasi gitu kan. Berarti cari di pencarian motivasi pagi kayak gitu. Nah, nanti kita tinggal edit-edit seperti tadi, kemudian kita download. Nah, kita bisa share di sosmed kita. Lalu ada untuk video itu ada yang saya rekomendasikan itu CapCut ya teman-teman. CapCut itu udah paling mudah. Yang lain ada Viscom, terus ada banyak, tapi yang paling gampang itu CapCut. Soalnya apa?
rata-rata teman-teman di TikTok itu pakainya itu. Terus di situ juga banyak sekali apa namanya template gitu untuk memudahkan teman-teman ngedit video. Oke, saya mau share lagi nih tutorial edit di TikTok, di CapCut ya teman-teman. Hmm, bagikan layar. Oke, ini aplikasi CapCut. Kita buka dulu, iklan kita tutup. Nah, untuk kita ngedit manual, kita langsung klik proyek baru gitu. Nah, kita bisa edit-edit di situ. Tapi untuk kalau misalkan ibu-ibu pengen cepet, pengen instan, kita juga punya template seperti Canva tadi. Jadi ini kayak template-nya di sini. Misalkan kita mau edit video vlog nikah gitu ya. Kebetulan kemarin saya baru nikah, jadi saya masih punya banyak video vlog gitu ya. Jadi itu aja ya bahannya yang kita pakai untuk edit. Misalkan ini vlog wedding moment. Nah, kita cari yang sesuai dengan kita. Loading. Kita bisa mengganti videonya dengan video yang kita miliki. Misalkan tadi ya videonya ya. Nah, kita punya video-video ini. Nah, kita ganti dulu namanya teman-teman kan bukan Yuli ya namanya. Bentar. The Wedding of diganti Dana dan Arfan. Nah, sudah jadi. Nah, seperti itu. Kalau kita ada yang kurang serak sama videonya, kita bisa edit juga potongan-potongannya. Misalkan di bagian ini, sebentar. Di bagian ini kita pangkas. Oh, sama aja sih. Nah, ini nih kita pangkas nih. Terus kita zoom dikit. Nice. Nah, begitu teman-teman. Gampang sekali kalau udah ada template. Jadi tidak ada alasan kita males untuk ngedit video ya teman-teman. Belum bisa. Kita coba lain deh. Misalkan kita pengen vlog wedding moment eh singkat gitu. Atau misalkan pengen panjang ya, durasi 1 menit. Nah,
Coba video-videonya kita masukkan. Oh ini Pak, banyak sekali ini. Kita cari yang lebih singkat saja. Karena videonya masih banyak, kita ulang-ulang aja ya. I died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands. Nah, sudah. Kalau udah gimana? Kita ekspor videonya. Aku beli Kita HP ini tunggu cuma iklan 200 dulu. ribuan loh. Mau tahu caranya? Simak video ini sampai habis. Lah emang ada? Ada dong. Belinya di Aku Laku. Belum gajian gak usah khawatir karena di Aku Laku bisa dicicil. Tuh aku aja dapat 200 ribuan aja sebulan. Buat kamu yang membeli HP baru di Aku Laku aja karena limitnya gede sampai 25 juta. Oh iya, kamu juga bisa pinjam tunai loh. Limitnya juga gede sampai 15 juta dan bunganya cuma 0,03% dan bisa dicicil sampai 12 bulan. Tunggu apa lagi? Yuk cobain Aku Laku melalui tautan video ini. Aku bisa pinjam uang. Itu nggak mungkin. Kita nggak ada jaminan, nggak ada penjamin, buru-buru lagi. Siapa yang pinjamin kita? Pintus bisa, klik link di bawah video ini, isi nomor HP dan identitas diri, bisa langsung pengajuan online. Limit pinjaman hingga 15 juta, bisa dicicil hingga 100 hari. Set. Ya, karena ini aplikasinya tidak pro alias gratisan, maka kita harus sabar menunggu iklan dulu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, simpan ke perangkat. Ada pilihan nih, simpan ke perangkat atau simpan dan bagikan ke TikTok. Kalau disimpan langsung ke perangkat, nanti ada tanda airnya, ada watermarknya, capcut seperti itu. Tapi kalau kita nggak pengen ada itu, jadi kita harus ngupload ke TikTok. Nah, apakah wajib ngupload di TikTok? Tidak. Jadi kita simpan dulu nih, kita pilih simpan dan bagikan ke TikTok. Kemudian diekspor. Iya, sudah siap untuk dibagikan. Nah, ini langsung kita diarahkan ke TikTok, teman-teman. Jadi nanti tetap pilihan kita mau diupload lagi atau enggak. First lokal matcha cafe favorit gue akhirnya buka nih di Gading Serpong. Bentar, ini masih loading. Tapi apakah video tadi sudah tersimpan? Sudah. Nih. Nah, kan tadi kan kita pilih untuk simpan dan bagikan biar nggak ada tanda airnya kan. Nah, ini langsung diarahkan ke TikTok. Jadi kalau misalkan kita nggak pengen upload di TikTok, tidak apa-apa. Videonya sudah otomatis tersimpan. Kita coba lihat di galeri.
Oh, belum belum nyampe dia. Nah, sudah ada di galeri. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, oke. Halo Kak Admin, boleh di-share lagi PPT-nya? Oke, tadi kita sudah belajar tentang Canva, CapCut, kemudian Pinterest. Nah, Pinterest ini fungsinya tadi ya, kita cari bahan gambar. Misalkan kita pengen nyari gambar pegunungan, ya tulis aja di Pinterest pegunungan, pegunungan putih, pegunungan putih, pegunungan biru, pegunungan hijau. Nah, seperti itu nanti akan ada di Pinterest. Terus selain tiga itu ada juga PixArt. PixArt ini untuk ngedit-ngedit foto juga teman-teman. Ada juga template-nya. Nah, nanti bisa kita pelajari lagi untuk di pertemuan berikutnya kali ya. Kemudian ada ChatGPT. ChatGPT ini AI. Jadi kita misalkan lagi mau tag video, tapi kita itu nggak punya narasi. Narasi kayak kita pengen vlog harian kan, tapi kita bingung ngomong apa ketika kita video gitu kan. Jadi kita tanya aja ke ChatGPT, bikinin aku skenario untuk tag video bla 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 kayak gitu. Nah, nanti ChatGPT akan membuatkan, oke, akan saya buatkan skenario harian kamu hari ini gitu. Tapi kalau kita nggak cocok, bahasanya terlalu formal, rubah ke bahasa yang lebih santai lagi. Nah, itu bisa juga ChatGPT mengabulkan itu. Nah, mungkin ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kak moderator, bagaimana? Halo, Kak moderator? Next. Iya, selanjutnya mungkin sesi tanya jawab atau sharing Oke. ya. Baik, teman-teman ada yang mau sharing, tanya jawab? Mohon maaf, ini tadi habis benerin Oke. WiFi. Sama-sama nge-lag ya. Saya juga dari tadi nge-lag. Enggak, jadi Oke. WiFi di kantor kebetulan lagi trouble gitu. Terus jadi tadi ada Mm-mm. teknisi, jadi sambil disambi-sambi. Oh gitu. Oke. Ya baik, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini Mbak. Jadi di sini tuh peserta kita tuh ada yang ibu rumah tangga pun juga ada yang mengelola di bidang pendidikan juga, sama kayak waktu Hmm. Mbak Dana ini di pondok pesantren. Jadi sama-sama berkecimpung di bidang pendidikan. Nah, Mm-mm. mungkin bisa dikasih tips and triknya eh, platform apa nih yang cocok untuk share kegiatan-kegiatan anak-anak sehari-hari atau misalkan daily-dailynya seperti itu. Mhm. Oke, oke. Karena kebetulan saya juga dulu admin Instagram pesantren, jadi saya menekankan ke ibu yang juga berkecimpung di bidang tersebut bahwasanya Instagram itu penting untuk profil pondok. Eh, Bagaimana khalayak umum memandang pondok itu sebagai pesantren yang aktif itu kita bisa lihat di profil pondoknya, yaitu Instagram. Kalau misalkan kita lihat di Google aja, itu kurang puas karena Google hanya menampilkan informasi by data. Kalau Instagram kan kita bisa share kegiatan, kita bisa share foto-foto kegiatan anak-anak atau story-story anak-anak seperti itu. Terus jangan ragu untuk kita share kegiatan mereka di TikTok juga. Atau anak-anak biasanya seneng tuh kalau misalkan gini, sekarang Roan nih hari Jumat, ayo kita bikin konten yuk tentang Roan. Nah, anak-anak bakal semangat itu bergotong royong, kemudian mereka juga bisa diajak pencitraan juga gitu. Nah, fungsi pencitraan ini sebenarnya apa? Sebenarnya untuk kebaikan pesantren itu sendiri gitu. Memang segalanya kan kita harus menampilkan yang baik di publik gitu kan. Jadi kita buat
bagaimana publik itu tertarik dengan lembaga kita. Jadi kita ajaklah anak-anak untuk ikut serta. Mereka juga bakalan seneng gitu diajak di-share wajahnya ke platform pondok kayak gitu. Jadi kita jangan bekerja sendirian, jangan jangan kita berinisiatif sendiri untuk effort banget tag video kemana-mana, kemudian kita nyari ide sendiri kayak gitu. Kadang-kadang anak-anak itu malah yang banyak idenya loh. Jadi ayo Ustazah kita bikin konten belajar gitu. Jadi nanti belajarnya kita berkelompok, terus kita nanti pura-pura bertengkar, terus nanti ada satu anak yang datang untuk melerai kayak gitu-gitu. Mereka malah justru yang itu, yang apa, share ide-idenya ke kita kayak gitu. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghidupkan platform pondok gitu. Jangan sampai platformnya mati. Sama seperti ada beberapa pesantren yang saya rasa itu gede banget pesantrennya, tapi minim literasi, minim media gitu. Jadi nggak ada media yang bisa menyorot kegiatan mereka. Kasihan banget, bukan kasihan ya. Eman gitu. Eman itu apa ya? Sayang, sayang banget nih. Padahal pesantrennya banyak sekali kegiatan positif yang bisa di-share dan bisa dicontoh oleh pondok-pondok lain gitu. Nah, itu juga bisa menjadi amal kita ya. Kalau misalkan ternyata kita bisa memberi contoh yang baik, kemudian pondok lain bisa meniru gitu atau mengambil sisi positif dari apa yang kita bagikan kayak gitu. Oh, di Pondok Tebu Ireng ternyata ada muhadharo nih setiap hari Kamis. Kita bisa lah jadiin itu kegiatan kita juga di sini kayak gitu. Seperti itu, Kak. Ya, kayak aku juga pegang di lembaga pendidikan juga. Nah, jadi aku bikinin salah satu platform yang di mana isinya itu aku nge-share kegiatan anak-anak gitu. Jadi Mm-mm. nanti per hari setiap harinya itu akan ada konten yang aku upload di sosial media itu di mana kita kerjasama nih partisipasi sama orang tua kan jadinya kan juga orang tua kan juga akan seneng ya Kak ya. Ya Mbak kalau misalkan anak-anak kita tuh di-share nih kegiatannya tiap hari kayak gitu. Ya mungkin selama ini kan kita selalu men-share kegiatan anak-anak itu kan by WhatsApp group ya. Nah, Iya, tapi kalau misalkan selagi kita bisa apa namanya meluangkan kesempatan mm-mm. melirik kesempatan kita bikin sosial media khusus untuk lembaga kita, ya kenapa enggak gitu loh, selama itu positif ya kan, dan itu kita bisa membagikan hal-hal positif di sosial media kita tersebut. Jadi eh, jangan ragu untuk memulai, coba aja dulu ya, ya nggak sih, ya Mbak ya. Ya, betul betul. Ya mungkin Apapun teman-teman itu yang bisa lain, di-share pokoknya. Ya, uh, ini uh. ada pertanyaan dari Kak Oke, Indah Larasati. oke, baik. Kak Indah Larasati, kamu mau nanya dong, sebetulnya lebih penting mana ya antara kualitas gambar, cara pengambilan gambar, atau skenarionya dalam pembuatan video? Mhm, oke oke. Jadi sebenarnya itu tergantung branding kita ya teman-teman. Kalau misalkan branding di sosial media kita itu adalah orang-orang yang sering curhat tentang aktivitas kita atau curhat tentang perasaan kita, maka yang lebih penting itu skenario-nya. Jadi videonya tidak terlalu penting. Saya punya teman dia itu suka share foto anaknya di TikTok ya. Jadi anaknya tidur dengan berbagai gaya itu difoto, kemudian diupload fotonya, terus dikasih kata-kata curhatan ala ibu-ibu gitu. Ternyata begini ya jadi ibu-ibu bla 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 bla, terus kemudian dinyinyirin tetangga dan lain sebagainya. Nah, itu kan story ya. Jadi story itu lebih kita perhatikan daripada posisi tidur anaknya itu, gitu kan? Nah, jadi tergantung dengan branding kita. Kemudian kalau misalkan kita memang videografer yang suka cerita juga nih pengalaman kita bagaimana kayak gitu, apakah videonya lebih penting daripada ceritanya? Saya lebih memilih cerita sih ya, karena kualitas gambar itu tidak terlalu penting, itu hanya support, hanya pendukung saja. Banyak sekali konten FYP itu eh, kualitas videonya seperti Majapahit alias ya kameranya jelek gitu. Jadi kualitasnya jelek tapi ceritanya bagus. Nah, itu tetap akan disimak oleh audiens gitu. Sedangkan kalau misalkan kita, tapi kalau misalkan nih kita brandingnya adalah konten kreator yang suka membagikan pemandangan atau ya
wisata-wisata alam kayak gitu, berarti video juga termasuk hal yang penting karena bagaimana cara kita untuk menarik audiens kalau misalkan kita tidak bisa menampilkan wujud pemandangan itu dengan baik gitu. Ada juga para konten kreator itu yang suka sinematik. Nah, apapun disinematik, sawah disinematik, terus pohon mangga di depan rumah juga disinematik. Nah, dia nggak perlu berbicara panjang lebar, nggak perlu pakai skenario. Dia cukup membagikan bagaimana cara dia ngevideo dengan bagus, kemudian orang-orang suka dengan editannya. Nah, seperti itu dia juga bisa menaikkan viewersnya dengan itu. Itu juga branding ya. Berarti apa-apa itu tergantung dengan brandingnya. Gitu ya, Kak. Siapa tadi? Indah Larasati. Ya baik, mungkin yang mau tanya langsung di open mic aja kali biar kita bisa langsung diskusi ya Ya, Kak ya. ya. Mungkin Mama Desi yang sepertinya lebih senior. Ada lagi yang mau ditanyain? Tapi ya kalau aku sih ya Mbak ya, aku tim yang Mm-mm. kalau ngeliat video tuh kayaknya kalau nggak kayak kalau kualitas gambarnya kayak zaman Majapahit, kayaknya aku akan skip deh. Kalau aku Oh tipenya gitu, seperti itu, kurang menarik ya. kurang menarik karena emang Mm. aku anaknya kan emang jadi emang Visual berarti. visual banget dan emang Mm. apalagi lebih banyak paham banyak sedikit paham tentang kualitas-kualitas pengambilan gambar seperti itu. Jadi Mm. kalau Jadi misalkan ada kayak orang yang ngambil gambarnya kayak ih ini salah nih harusnya kayak gini kayak gitu kadang tuh suka suka komen gitu loh Kak mm, gitu. mm, mm. Iya, emang emang semuanya itu tergantung audiens juga ya. Ya, Iya audiens itu betul. suka apa? Suka dengerin cerita atau suka lihat yang bagus-bagus, yang estetik-estetik kayak gitu. Kadang-kadang berseliweran video masak memasak. Masaknya itu di dapur sederhana banget, dapur-dapur zaman dahulu kayak gitu. Hmm. Tapi cerita yang dia tampilkan itu cerita horor gitu kan. Yang bikin kita penasaran untuk mengikuti sampai akhir. Jadi kan kita tetap mendengarkan itu gitu kan ya. Jadi Hmm. meskipun dia kameranya Majapahit, tetap aja kita mendengarkan itu sampai akhir, menyimak itu sampai akhir. Nah, itu cara dia untuk menarik audiens berarti. Dia tidak punya kamera yang proper yang mendukung kualitas gambar dia, tapi dia punya cerita menarik nih untuk disuguhkan ke audiens. Nah, mau nggak mau audiens tetap bisa menerima konten dia kayak gitu. Oke. Baik, mungkin ada yang mau ditanyain lagi kakak-kakak, ibu-ibu Bisa untuk sesi lewat chat kali juga ini. kalau misalkan malu untuk Boleh, boleh kalau misalnya emang nyalain. lewat chat juga kalau misalnya emang masih malu. Jadi ditanyain aja ya biar biar jelas juga, biar nanti ke depannya juga biar sama-sama punya pencerahan gitu. Jadi kebayang nih, jadi oh berarti harusnya tuh, oh berarti enak ya mulainya dari CD kayak gitu atau bagaimana seperti itu. Ya, mungkin Berarti udah nggak ada lagi Kak eh, ini. minggu besok terakhir ya, kita besok terakhir kita akan mulai di jam Hmm, segini juga ya. Jadi iya. jangan lupa atau apa namanya jangan sampai kelewatan juga. Jadi kita besok akan mulai di jam 2 lagi ya. Saya mau ngetes aja buat teman-teman semuanya. Ya. Eh, Besok kita akan temanya apa Kak? Besok masih sama seperti aplikasi-aplikasi editing dan juga bagaimana kita ngupload di platform kayak gitu. Ya. Jadi nanti besok kita akan praktek bagaimana lebih ke upload ke platformnya apa aja sih kayak gitu. Seperti yang kemarin sudah diberitahu di hari kedua ya. Kalau misalkan Iya, berbagai macam karakteristik yang ada di berbagai masing-masing sosmed itu kayak Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan itu kan memiliki ciri khasnya masing-masing ya dalam uploadan video seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian ya. iya, nggak Oke, apa-apa. baik. Hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak, Mbak Dana. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi Sama-sama hari Kak. ini. Semoga ke depannya kita semua bisa mengikuti acara ini sampai akhir ya. Oke, baik. Amin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya like ya, saya tutup. Assalamualaikum.